Jam 1 dini hari, Viola melangkahkan kakinya masuk ke sebuah klub malam. Keadaan di luar sudah mulai lenggang, namun di dalam sini begitu riuh. Musik berdentuman dengan begitu keras, orang-orang pun menari seperti orang kesurupan. Sesekali meneguk minuman yang ada di tangannya. Dan Viola ingin menjadi salah satu setan malam ini. Kadal, buaya, umpat Viola. Dia mulai duduk di meja bar dan mulai memesan minuman keras, dosis paling tinggi agar bisa meluapkan amarah di dalam hatinya. 2 tahun dia menjalin kasih dengan Danar. Namun malam ini Viola melihat Danar bercinta dengan sekretarisnya di atas meja kerja pria brengsek itu. Berdalih jika pria dewasa membutuhkan sentuhan, Danar tak merasa bersalah sedikit pun atas tindakannya itu. Karena Viola pun tak pernah mau menurutinya. Sial, umpat Viola lagi. Semua kata-kata kasar terus dia ucapkan, hingga membuat beberapa pria yang coba mendekatinya dan mendengar kata-kata itu langsung mundur. Viola Martadinata, wanita 26 tahun, sebagai salah satu putri konglomerat di sebuah kota, Viola termasuk anak yang paling bebas di keluarganya. Bahkan kedua orang tuanya angkat tangan untuk membuat anaknya ini patuh. Bahkan malam ini pun untuk sampai ke tempat ini Viola harus kabur dari penjaga di rumahnya. Sementara itu di ujung klub malam ini 3 remaja yang menyusup mulai memberanikan diri untuk keluar. Mereka adalah David, Anjas dan Dani. Bocah kelas 3 ini akhirnya berhasil masuk setelah berkali-kali mencobanya. Fit, gue pengen keluar aja, gak sanggup lihat yang begituan, bisik Dani, menunjuk pemandangan tak senonoh di hadapan mereka, para wanita dewasa dengan pakaiannya yang sedikit terbuka, dan juga beberapa pasangan muda-mudi yang berciuman di depan mereka. David hanya tertawa, melihat Anjas pun wajahnya sama saja seperti Dani yang ketakutan. David Alzeta, remaja berusia 19 tahun, pemandangan seperti ini sudah biasa David lihat saat dia di luar negeri. Tapi sebulan lalu dia dipaksa kembali ke negaranya, negara yang rata-rata tabu dengan hal-hal bebas, termasuk 2 sahabatnya itu. Lelah selalu dituduh yang tidak-tidak oleh kedua orang tuanya saat tinggal di luar negeri. Kini dia akan berbuat yang baik-baik. Ya sudah, kalian pulang saja, aku akan tetap di sini. Dan ingat, jangan kasih tahu siapapun kalau aku ada di sini. Oke, jawab kedua kawannya itu. Kedua remaja itu pun segera keluar dari tempat bising itu melalui pintu belakang. Sementara David semakin masuk ke dalam. Sampai akhirnya dia melihat seorang wanita yang meracau sendiri di meja bar. Meracau dengan setengah sadar. Dan wanita itu ialah Viola. David menghampiri dan duduk tegak di samping wanita itu. Wanita dengan balutan gaun seksi. Pesona wanita dewasa memang tak bisa diragukan. Mau tambah, tawar David seraya mengangkat gelas minumannya. Viola yang melihat gelas minumannya sudah habis pun hanya bisa mengangguk saja. Menerima gelas dari pemuda asing itu dan meneguknya hingga habis. Anda terlalu ceroboh, Nona. Bagaimana kalau tadi aku menaruh sesuatu yang lain di minuman itu tadi, ucap David, sebuah pertanyaan yang membuat Viola terkejut. Apa memang kamu ada niat berbuat sesuatu terhadapku, ujar Viola? Atau memang kamu menginginkan tubuhku, ujar Viola sambil ngawur. Tawaran diterima, jawab David sambil tertawa. Lantas tanpa saling mengenal satu sama lain, David langsung membawa Viola yang sedang mabuk itu keluar dari klub malam itu, membawanya masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan sana, dan mulai melaju menuju sebuah hotel di kota itu.